Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa dipertemukan kembali dalam pengajian untuk mengasah dan memupuk serta meningkatkan iman kita, di mana kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Ini tanggal 13 Sya'ban. Maka kajian-kajian seperti ini juga teramat penting. Kita niatkan tambahan niat sebagai tambahan bekal menghadapi bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan itu harus disambut sebelum dengan yang lain-lain, itu dengan iman, dengan kecintaan, dengan kegembiraan. Karena bulan Ramadan adalah musim kebaikan dari Allah, musim pahala, ampunan, musim kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, sehingga setiap kita mesti harus senang menghadapi Ramadan. Itu bukan beban, tapi itu adalah satu kesenangan tersendiri, lebih-lebih di usia kita yang tidak bisa dibilang sebagai usia muda lagi, Oke, jadi ini mungkin bisa disebut ya di sisa-sisa usia, dibanding mungkin yang kita lewati lebih banyak, 60 misalkan, 60 ke atas, sudah lebih banyak. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita ini tetap menganugerahkan hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita, sehingga menjadi hamba yang bisa merasakan lezatnya iman, lezatnya doa dan munajat kepada Allah, dan hidup kita diberkati oleh Allah hingga kita berjumpa dengannya. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, kajian kita setelah sebelumnya adalah kiat meningkatkan iman dengan ilmu yang bermanfaat. Lalu ilmu bermanfaat itu macam-macam. Yang pertama itu dengan membaca Quran dan merenungkannya. Kedua dengan mengetahui Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang luhur. Ketiga, yang waktu terakhir, dengan merenungkan sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW atau sirah Nabi. Nah, sekarang ini ilmu yang keempat, kita meningkatkan iman melalui merenungkan mahasinil Islam, kebaikan-kebaikan agama Islam. Jadi tema kita merenungkan kebaikan-kebaikan Islam, ta'ammul mahasinid dinil Islami. Inilah kiat kita meningkatkan iman melalui rumpun ilmu yang bermanfaat. Yaitu yang keempat adalah ada ilmu namanya ilmu mahasinuddin. Jadi ibu-ibu, ada ilmu yang langka namanya ilmu mahasin ad-dinil islami. Ilmu ini membahas khusus tentang kebaikan-kebaikan Islam.
Masya Allah, ini semakin menunjukkan memang agama yang sempurna. Hanya agama Islam yang bisa memiliki cabang ilmu ini, ilmu mahasinul Islam, atau istilah lain ilmu fadlul Islam, ilmu keutamaan Islam. Ibu-ibu rahimakumullah, agama Islam kita ini seluruhnya adalah mahasin. Agama kita ini seluruhnya adalah mahasin, yaitu kebaikan-kebaikan. Akidahnya misalkan akidah Islam. Akidah Islam itu akidah yang paling sahih, akidah yang paling benar, akidah yang paling manfaat. Itu akidah Islam. Akidah yang paling bersih, paling suci, hanya agama Islam. Karena di luaran sana ya mengajarkan kesyirikan. Hanya agama Islam yang murni menjaga ketauhidan. Maka dari sisi akidah seluruhnya bagus. Tidak ada akidah Islam itu misalkan yang radikal, yang intoleran, yang teroris, sudah ada, itu fitnah saja. Kalau ada oknum umat Islam yang begitu, ya dia sendiri yang memikul, bukan agama Islamnya. Kalau ada kelompok, ya berarti kelompok sesat gitu saja, nggak ada hubungannya dengan agama Islam, dan tidak boleh dihubung-hubungkan dengan agama Islam. Dan agama Islam sudah menerangkan soal itu, ya sudah menerangkan itu memang menyimpang. Salah satu dari kelompok menyimpang, banyak sekali yang menyimpang. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi akhlak, akhlak agama Islam itu adalah akhlak yang paling terpuji, yang paling indah, yang paling luhur. Sudah nggak bisa ngalahkan. Kalau ajaran soal akhlak bukan hanya ajarannya, tapi langsung juga dengan role modelnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang yang memang memperagakan akhlak Islam, akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi ibu-ibu, kalau kita belajar, misalkan pelajaran, ada pelajaran bukunya bagus tapi gurunya tidak bagus, repot enggak? Repot. Lah Islam ini punya dua-duanya, bukunya itu bagus, lengkap, mudah, gurunya itu sudah tamat, itu orang nomor satu, tidak ada duanya, orang yang sudah praktek dan dipuji oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Sudah. Jadi agama ini jelas, terang benderang, ya, bahwa agama kita ini indah. Kalau ingin tahu Islam itu, Islam seperti apa? Jelas. Islam seperti siapa? Jelas. Jadi tidak ngawak, nggak ngarang, bukan meraba-raba. Ini termasuk bagian daripada mahasin Islam. Misal bidang lain tentang hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam atau syariat Islam itu syariat yang paling bagus, yang paling sempurna, paling adil, paling lengkap. Sudah, syariat paling bagus, paling adil, paling lengkap. Syariat agama kita ini.
Begitu pula tentang apa sih? Tentang ibadah. Ibadah dalam Islam itu ibadah yang paling sempurna, yang paling mudah, ya, paling sempurna, paling mudah, paling lengkap, sehingga seluruhnya bagus. Maka kalau kita punya pandangan demikian terhadap agama kita, kita memandang agama ini agama indah, agama baik, agama agung. Memang nyatanya demikian. Kalau kita merenungkan keagungan-keagungan agama ini, kebaikan-kebaikan agama ini, maka hasilnya bagaimana? Dipastikan bahwa hati kita semakin senang dengan Islam, semakin mantap dengan Islam, iman kita semakin berkembang, semakin berkembang. Kita semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin cinta dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan dakwah, dengan ibadah, dengan pengorbanan di jalan Allah, dan seterusnya. Itu pasti kalau kita merenungkan kebaikan-kebaikan Islam. Pertama, kita punya prinsip, punya pandangan begitu. Lalu kita detailkan melalui kajian dan perenungan. Seperti apa sih kebaikan Islam? Digali betul. Tambah lama kita sudah punya keyakinan Islam bagus. Lalu kita menggali tentang kebagusan, bagusnya Islam itu apa? Ya, nilai Islam yang bagus, sisi Islam yang bagus. Ya, semuanya kita pelajari, semakin mendapatkan dan mengetahui kebaikannya. Ya, kalau kita sudah meyakini Islam baik, lalu kita dalami, semakin mendapatkan kebaikannya, pasti hati kita akan, iman kita semakin berkembang, semakin kuat. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Dalam surat Hujurat ayat 7, walakin Allah, tetapi Allah lah, habbaba ilaikumul iman, yang mencintakan iman kepadamu, wa zayyanahu, dan menghiaskan iman fi qulubikum, di hatimu. Bapak Ibu, iman itu anugerah dari Allah. Yang membuat hati kita cinta kepada iman itu karena anugerah Allah. Yang membuat iman serasa semakin indah, Islam semakin indah di hati kita, itu karena anugerah Allah. Kita yang mukmin pasti mencintai Allah, pasti mencintai Rasulullah, pasti mencintai Islam. Nah, kalau kemudian cinta itu kita pupuk dengan kajian-kajian tentang ilmu mahasinil Islam, ilmu kebaikan Islam, ya bisa dipastikan imannya semakin kuat, semakin bertambah, semakin subur. Kita pun sebagai muslim atau muslimah semakin bersemangat, sehingga iman, akhlak, amal itu akan menjadi sesuatu yang paling kita cintai, ya, sesuatu yang paling kita cintai, dan kita bisa merasakan lezatnya iman, bisa merasakan lezatnya iman. Itu kalau kondisi hati kita sudah bisa menangkap, meyakini dengan mantap tentang kebaikan agama Islam, lalu dilanjut dengan mempelajari ilmu kebaikan Islam. Ibu-ibu rahimakumullah, selanjutnya Imam Ibnul Qayyim. Kita belajar dari ucapan Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah
salah satu murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama besar, punya murid yang banyak, besar-besar semua. Seandainya, jadi saking besarnya Imam Ibnul Qayyim, sampai dikatakan seandainya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak punya kebaikan kecuali Ibnul Qayyim saja, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa agungnya, betapa bagusnya dan mulianya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu karena memang subhanallah, Imam Ibnul Qayyim ini imam yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan dalam ilmu dan amal serta dakwah. Ilmunya luas, ya, ilmunya luas, mencakup segala bidang. Baik, sekarang mari kita belajar dari ucapan beliau. Yang ini kita ambil dari kitabnya Miftah dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Ada kitab Miftah dari Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Saya baca begini, langsung terjemahnya. Apabila kita merenungkan hikmah yang menakjubkan dalam agama yang kokoh, agama yang hanif, syariat Nabi Muhammad ini yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kesempurnaannya. Dengarkan dulu, nggak apa-apa ya. Jadi biar kita menangkap dulu. Karena untuk mengungkapkan sesuatu yang besar diperlukan kalimat yang besar. Jadi jangan bingung ya. Ini padahal sudah bahasa Indonesia, sudah saya Indonesiakan. Jadi apabila kita merenungkan hikmah yang menakjubkan dalam agama yang kokoh, agama yang lurus, syariat Nabi Muhammad ini yang tidak bisa dicapai, yang ungkapan-ungkapan pun tidak bisa menggambarkan kesempurnaannya, ya. Masih terus, ini masih awal kalimat, jadi belum ada predikatnya, ya. Sabar dulu. Dan tidak bisa, ya, ungkapan-ungkapan untuk mensifati kebaikannya itu juga tidak bisa menggambarkan keseluruhannya, dan akal pikiran tidak mungkin bisa mengusulkan sesuatu yang lebih di atasnya. Walaupun seluruh akal manusia sedunia kumpul, walaupun kumpulnya itu kumpul di atas akal manusia yang paling cerdik pandai, seluruh dunia itu akalnya sama, yaitu akal yang paling cerdik pandai, itu nggak mampu usul lebih baik lagi dengan yang lebih baik di atas Islam. Paham ya? Jadi akal, kalau akal satu orang paling cerdas sedunia, kemudian seluruh manusia di dunia itu berkumpul dan akalnya dicerdaskan secerdas orang yang nomor satu ini, jadi sudahlah sedunia ini orang paling cerdas semua, ya. Itu disuruh usul yang lebih baik daripada Islam, itu tidak bisa. Jadi di sini kata beliau, wala taktarih uqulul uqala wala wijtama'at wa kanat ala akmali akli rajulin minhum fauqaha. Jadi tidak bisa akal seluruh manusia sedunia, walaupun dijadikan seluruhnya akal terbaik, terpandai,
tidak bisa mengusulkan sesuatu yang melebihi Islam, tidak bisa. Baik, kita lanjut. Kemudian, dan cukuplah akal yang sempurna. Ingatan ya, jadi ini luar biasa ini. Ini juga jarang kalimat ini diungkap atau kita dengar. Jangan kan mikir, ini kan tinggal kita baca. Mikir kita nggak mampu ini. Waduh, Imam Ibnu Qayyim ini mikirnya masya Allah. Kata beliau, berarti kan itu seolah-olah lah iya, akal manusia sedunia berkumpul jadi satu, dan kumpulnya itu pun oleh Allah dijadikan semua akalnya sama-sama paling pandai gitu. Itu disuruh usul, tidak mampu mengusulkan sesuatu yang lebih baik dari Islam atau di atas Islam atau mengguli Islam. Baik, berikutnya kata Imam Al-Qayyim, cukuplah kesempurnaan akal itu. Kesempurnaan akal ditandai dengan mengenal kebaikan Islam dan menyaksikan keutamaan Islam. Itu sudah cukup, itu akal paling sempurna, itu sudah tidak perlu mengusulkan yang lebih baik karena itu mustahil. Jadi akal yang sempurna adalah akal yang bisa menangkap keindahan Islam dan bersaksi tentang keutamaan Islam. Ya napa kalimatnya indah napa mboten? Ini mau mengungkapkan keindahan agama Islam. Ya. Baik. Dunia ini Bapak Ibu rahimakumullah, sejak Allah menciptakan bumi, sejak Allah menciptakan manusia, sejak Allah menurunkan nabi, menurunkan kitab, menurunkan syariat, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, belum pernah dunia ini didatangi oleh syariat yang lebih sempurna, yang lebih agung daripada syariat Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam itu ya saksi, dia sendiri ya saksi, ya yang disaksikan. Waduh, ya apa karepe ini luar biasa. Jadi syariat Islam ini ya saksi dan yang disaksikan. Artinya apa? Sesuatu yang paling agung apa? Islam. Mana saksinya? Ya Islam. Betul loh, okay? Jadi sesuatu yang paling agung itu ya agama Islam, saksinya ya agama Islam. Bingung? Ya, berarti kita kecil, Islam itu agung, betul ya? Subhanallah. Dan itu Islam ini juga hujjah, bukti ya. Islam ini adalah hujjah ya, serta bukti. Islam ini adalah hujjah sekaligus yang hujjah itu kan bukti. Islam itu ya bukti, tapi juga yang dibuktikan. Islam itu klaim sekaligus fakta. Jadi itu agama kita. Seandainya Rasulullah SAW tidak mendatangkan bukti atas keagungan Islam, kecuali Islam itu sendiri ya cukup. Subhanallah ya. Jadi cara mengungkapkan, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak datang membawa bukti atas agungnya syariat Islam, kecuali ya syariat Islam itu sendiri, ini saya sudah cukup sebagai bukti. Karena syariat Islam itu memang asli dari sisi Allah, sebagai syariat penutup yang tidak perlu lagi ada syariat setelahnya, dan syariat yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat.
Ini ya memang ibu sekalian, syariat dengan sifat seperti ini, dengan kualifikasi seperti ini ya tidak ada, ya cuma syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, itu selesai dari kitab Miftah Daris Sa'adah. Walaupun setelahnya masih kita ambil intisari dari kitab yang sama, dari kitab Miftah Daris Sa'adah, kuncine swarga. Jadi sakjane kitab itu maknanya kuncine swarga. Karena itu sekali lagi kesimpulannya apa? Merenungkan, berpikir dengan tenang dan mendalam tentang kebaikan. Nanti ada contohnya lebih detail supaya ibu nggak ngambang. Kalau terlalu rumus itu kan nanti ngambang. Ada nanti kita beri contoh detailnya setelah ini. Intinya artinya bahwa merenungkan, membahas, memikirkan dengan tenang, dengan mendalam kebaikan-kebaikan agama ini, baik itu tentang akidahnya, tentang perintah Allah, tentang larangan Allah, tentang syariatnya, tentang hukumnya, tentang akhlaknya, tentang adabnya, tentang isyarat-isyarat kepada ilmu pengetahuan alamnya. Ini menjadi faktor terbesar untuk bisa masuk ke dalam agama ini bagi yang masih kafir, untuk bisa meyakinkan keimanan ini dan menjadi hamba yang bertakwa bagi yang sudah mukmin. Ilmu ini ilmu langka, Bapak Ibu sekalian. Ilmu detail, namanya ilmu mahasinil Islam. Ilmu mahasinil Islam. Ilmu fadlil Islam. Ilmu azamatil Islam. Keutamaan Islam, kemuliaan Islam, kebaikan Islam, keagungan Islam. Jadi ilmu itu penting. Bagi yang kafir, kalau belajar ilmu itu cukup untuk membuatnya tertarik masuk Islam. Bagi orang yang sudah muslim, ketika mempelajari ilmu itu akan menjadi muslim yang kuat dan imannya semakin mantap. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bisa dibuktikan dengan membandingkan, misalkan terserah bagian mana saja dari agama Islam ini, silakan dibanding dengan yang lain. Misalkan tentang hukum waris yang ada dalam Islam, ya, hukum waris yang ada dalam Islam itu kalau direnungkan, karena itu hukum dari Allah, itu indah bukan main, adil bukan main, ya, sempurna bukan main, tapi oleh Allah diungkapkan dalam ayat-ayat yang pendek. Hubungan manusia yang macam-macam ini, ada kakek, nenek, ya, anak, cucu, menantu, suami, istri dan sebagainya. Itu kan hubungan, siapa yang mengerti pembagian yang adil gitu? Kita serahkan kepada siapapun akan berselisih untuk ngatur. Ayo sampean bagi menurut sampean sing adil apa? Akan berselisih seluruh manusia. Oleh karena itulah ada orang kafir itu masuk Islam gara-gara takjub dengan ayat waris. Jadi masuk Islam karena ayat waris. Hebat ya, ayat waris dalam Islam ini mustahil dari manusia.
ini mesti dari Tuhannya manusia. Begitu. Dengan ayat yang singkat tapi sudah mencakup keseluruhannya dengan adil. Dipikir bagaimanapun adil dari segala sisinya. Kalau ada orang bilang tidak adil itu kan biasanya karena memang dia tidak mau mikir, dia a priori, dia benci, asal ngomong aja. Tapi kalau objektif, dengan keikhlasan, dengan akal sehat kita belajar, maka hasilnya akan seperti orang kafir yang meneliti ahli hukum waris. Dia ahli betul, ahli hukum waris di luar Islam. Begitu dibandingkan dengan hukum waris dalam Quran, dia terbelalak. Ini ajaib. Ini hanya bisa dari Tuhan, tidak mungkin dari manusia. Itu sekedar contoh. Itu sekedar contoh. Baik, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ilmu ini sangat penting untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Apa ada kitabnya Pak Ustadz kalau kita mau mengkaji Mahasinul Islam? Ada kitab-kitabnya. Secara umum tulisan tentang ilmu kebaikan Islam itu secara umum ada dua. Secara umum, yang satu menulis tentang kebaikan Islam khusus di bidang hukum, dikenal dengan ilmu hikmatut tasyri', ilmu untuk mengenali hikmah-hikmah syariat Allah, diurut sesuai dengan bab fikih. Hikmahnya syariat wudhu apa, tayamum apa, sholat apa, begitu seterusnya. Termasuk Ramadan ini apa, ada, masing-masing ada hikmahnya. Itu juga ilmu tentang mahasin Islam, ilmu parsial, ilmu ya termasuk ilmu juz'iyat, ya, ilmu furu'iyat, mendalami hikmah daripada furu'. Itu banyak kitabnya. Ilmu hikmatut tasyri'. Ada juga metode yang lain yang lebih global, yaitu lebih kepada melihat secara usuli dan manhaji, yaitu kebaikan-kebaikan Islam dilihat secara utuh, secara apa ya, Islam sebagai sebuah bangunan yang besar, bukan didalami dari item per item satu persatu, tapi dipotret dari atas, dari yang besar-besar, ya. Itu juga ada kitab-kitab yang membahas itu. Dan kitab itu sangat penting untuk dikaji di zaman sekarang ketika banyak Islamofobia, banyak orang terpapar virus Islamofobia, virus benci Islam. Virus benci Islam itu ada dan berkembang, merusak akal pikiran. Dia pokoknya serba benci dengan yang serba Islam. Dengan Islam benci, dengan simbol Islam benci, dengan syariat Islam, tokoh Islam, sejarah Islam, kitab Islam, pokoknya benci, nggak suka. Melihat umat Islam berkembang benci, pikirannya gimana caranya mencabla umat Islam, caranya menghalau umat Islam, gitu aja. Itu diternak, ada yang menghembuskan, ada yang membiayai, ada yang proyeknya, makanya ya Islamofobia tadi. Nah, di tengah-tengah kebencian kepada Islam itu memang diternak, kan, dibudidayakan. Kalau kita kenalkan dengan baik, dengan bijak, dengan lengkap
ilmu mahasinul Islam, wah itu menjadi counter terbaik, ya, paling elegan. Kita nggak perlu bahas-bahas yang lain, nggak perlu ngeritik yang lain, cukup mengenalkan ini loh agama Islam itu, ini loh kebaikannya, ini loh detailnya, ini loh sejarahnya, ini dan seterusnya. Maka itu adalah sangat diperlukan oleh masyarakat sekarang. Jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita lanjut dari ucapan Imam Ibnul Qayyim. Kata beliau, orang-orang khusus dalam umat Islam ini, artinya orang-orang pilihan, ya, orang-orang terbaik dari umat Islam ini, ketika akal budi mereka dan hati mereka mengenal kebaikan agama ini, keagungan agama ini, kesempurnaan agama ini, dan ketika sudah bisa bersaksi betapa buruknya setiap yang menyimpang dari agama ini, setiap yang menentang agama ini atau menyelisihi agama ini, maka keimanan itu akan tertanam di dalam hati dan akan memenuhi relung hati, menyentuh hati, sampai-sampai perumpamaannya nih, begitu kuatnya iman di dalam hati, kecintaan kepada agama ini di dalam hati, dan kebencian terhadap segala yang menyimpang dan yang menentang dari agama ini. Seandainya, ini kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, biar kita mengetahui kira-kira tingkat keimanan orang-orang pilihan. Kalau kita belum sampai tingkat ini, ya cukup mengetahui saja dan mencintai mereka. Seandainya mereka itu atau salah satu dari mereka itu ditawari gitu, ditawari, ayo saman milih, saman dilemparkan ke api, kobaran api, atau memilih agama selain agama ini. Api dinyalakan seperti Siti Masitoh dulu, ngerti nggak? Siti Masitoh, ya, ceritanya sing tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Jadi dia beriman, lalu dikobarkan api, lalu suruh milih sampai murtad atau nyemplung geni. Nah, ngerti nggak? Sampai murtad atau nyemplung geni. Seandainya diberi pilihan seperti itu, niscaya ia lebih memilih untuk mencebur di dalam api dan tubuhnya dilahap dan dihanguskan oleh api, dan tidak sudi memilih agama selain agama Islam. Itu hasil kalau orang itu sudah mengenal kebaikan dan keagungan agama ini. Tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti, dicabut pun nggak bisa sampai mati. Itu hebatnya orang-orang pilihan yang betul-betul sudah menangkap keindahan agama Islam,
keagungan agama Islam, kesempurnaan agama Islam. Itu seperti itu. Dengan demikian, kalau ada orang katanya muslim tapi kok mudah sekali murtad hanya dengan dikasih Indomie 1 kerdus misalkan, berarti apa yang bisa kita simpulkan? Dia Islam tapi nggak ngerti Islam. Dia mungkin Islam lahir, Islam KTP, Islam sungkan, Islam apa, tapi hatinya belum menangkap ya hakikat Islam, indahnya Islam, agungnya Islam, benarnya Islam, sempurnanya Islam, sehingga mudah murah gitu. Ini kira-kira penggambaran oleh Imam Ibnu Qayyim tadi bisa diterima. Jadi kalau orang itu betul-betul memang sudah akalnya, hatinya sudah bisa mengenali indahnya Islam, agungnya Islam, sempurna Islam, dan bisa bersaksi selain betapa buruknya yang menyimpang dari Islam, terus ya menjadi Islam yang sangat kuat, yang sangat kokoh, sampai kalau digambarkan kalau disuruh milih, sampan milih nyemplung geni apa milih agama liya. Lek tetap Islam mlebu geni, lek milih agama liya selamat. Nah, kira-kira ngoten lho. Sampean bisa merasakan, istilah bisa membenarkan penggambaran demikian. Bisa nggih? Bisa. Sama dengan Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud kan begitu. Kisah tukang sihir Fir'aun ketika masuk Islam. Ya, ketika masuk Islam. Jadi mereka itu sudah rela mau diapakan, mau dibunuh, mau dicincang, mau dipancung, nggak mau. Kalau disuruh murtad, nggak mau. Seperti Bilal dan kawan-kawannya sahabat radhiyallahu anhum, nggak mau. Mendingan mati daripada lepas dari agama Islam. Nah itu kekuatan iman seperti itu. Khususnya faktornya apa? Ketika betul-betul Allah sudah mencintakan Islam iman di hatinya, menghiasi Islam iman di hatinya. Jadi Islam itu indah, di luar itu tidak indah. Islam itu selamat, di luar itu tidak selamat. Disuruh keluar dari Islam, dari kebaikan, dari kebenaran, dari keselamatan, ya tidak mau. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh karena itulah model manusia seperti ini, yang iman itu sudah menancap di hati, nggak bisa dicerabut kecuali dengan matinya orang. Ya, sampai dibawa mati. Orang seperti ini betul-betul iman itu sudah mapan. Orang begini ini anti murtad, mustahil untuk murtad. Dia lebih memilih ketemu Allah. Dan inilah model Islamnya para sahabat. Karena dibina, dididik langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan langsung keindahan, kesempurnaan dan kebesaran Islam. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Terus apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam, oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, itu bisa kita terima kebenarannya berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda begini, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, atau kadang wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ay ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah kama yakrah
ayyukadzafa finnar. Salasun, ada 3 perkara. Ada 3 perkara man kunna fihi. Siapa yang 3 perkara itu ada di dalam dirinya. Ada 3 perkara, siapa orang yang punya 3 perkara ini, wajada bihin halawatal iman, dia pasti mendapatkan, merasakan lezatnya iman. Ibu-ibu, iman itu lezat. Iman itu hakikatnya itu lezat, nikmat. Kalau ada orang beriman kok belum merasa lezatnya di mana, ya saya biasa-biasa aja, bahkan saya masih merasa sengsara, oh berarti memang bagaimana? Ya pertanyaannya, sampean sudah punya 3 perkara ini enggak? Kalau belum, ya pantas. Kalau sudah, pasti merasakan. Apa 3 perkara ini? Yang dengan 3 perkara ini seseorang bisa merasakan lezatnya iman. Hanya Islam yang lezat, iman yang lezat. Di luar itu pahit. Mau dirayu apapun tidak bisa. Mau dilepas, dicopot, dipotong tidak bisa. Pertama, ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah itu dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Siapa yang sudah punya iman, iman yang bisa menghadirkan, bisa menyuguhkan dalam dadanya, dalam hatinya, bahwa Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini syarat pertama. Jadi harus benar-benar dia mendapatkan ini. Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Dia mencintai Allah dan Rasul melebihi seluruh ya kecintaannya kepada apapun dan siapapun selain Allah dan Rasul. Kalau imannya bisa menghadirkan nilai seperti ini, satu. Yang kedua, iman yang di dadanya itu sudah bisa menumbuhkan cabang iman yang berupa, yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang, ya, dia mencintai seseorang yang mana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Jadi pertama, mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi yang lain. Kedua, bercabang lagi. Cintanya kepada Allah ini melahirkan ia tidak cinta ya seseorang kecuali karena Allah. Kalau Allah memang mencintai orang itu, saya mencintainya. Kalau Allah membenci orang itu, saya membencinya. Jadi segala ya kecintaan yang ada di hatinya, apalagi tindak tanduknya, itu mengikuti yang pertama tadi, mengikuti cintanya pada Allah dan Rasul. Sehingga siapapun yang ia cintai dari manusia ini, ukurannya harus ukuran Allah dan Rasul. Kalau dia mencintai Allah dan Rasul, Allah dan Rasul mencintainya, saya mencintainya. Tapi kalau dia memusuhi Allah, maka saya tidak akan pernah mencintai. Jadi urusan cinta dan benci di hatinya itu diukur dengan Allah dan Rasul. Bukan diukur dengan uang, bukan diukur dengan nasab, bukan diukur dengan suku, kesukuan, bukan diukur dengan kebangsaan, bukan diukur dengan dunia, tapi diukur dengan Allah dan Rasul.
Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrah ayyukdhafa finnar. Dia punya rasa benci di hati itu kepada kekufuran. Jadi bencinya kepada kekufuran itu luar biasa. Seperti dia benci, dia tidak mau kalau dia dilemparkan ke nerakanya Allah. Dia betul-betul tidak mau, dia benci kalau dilempar ke neraka Allah. Maka sekuat penolakannya kepada neraka itu, dia menolak kekufuran. Dia anti kekufuran, benci kekufuran, seperti dia menolak, benci dan anti kepada neraka. Kalau ini semua unsur hati, Bapak Ibu, kalau tiga perkara sudah dimiliki oleh seseorang, dijamin orang itu merasakan bahwa berislam itu lezat, beriman itu lezat. Sudahkah kita di kelas itu? Nah, tadi pertanyaannya, mungkin yang terbaik di antara kita kadang-kadang Pak Ustadz, alhamdulillah. Kadang-kadang sih merasakan begitu Pak Ustadz, kalau Islam iman itu nikmat, lezat. Tapi kadang-kadang hambar, ya nggak apa-apa, diusahakan terus. Diusahakan terus. Cuma yang kita bahas memang kelas begini ini kelas para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, ya Rabbaniyin, ya begitu memang. Makanya kenapa kita kok bisa mengenal para ulama-ulama itu perjuangannya itu mengorbankan segala yang berharga sampai nyawanya. Karena sudah pada tingkat yakin, sudah bisa merasakan lezatnya iman. Ya, merasakan lezatnya iman. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu, mendapatkan seperti ini bisa melalui semua jalur ilmu yang sudah kita bahas, khususnya melalui jalur ilmu tentang mahasinul Islam, ilmu tentang kebaikan Islam. Taib. Nah, kemudian dalil yang barusan kita baca, manfaat lainnya adalah menjadi dalil bagi ahlu sunnah wal jamaah bahwa iman itu bertingkat-tingkat, bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ada yang sampai tingkat tinggi bisa merasakan lezatnya iman terus menerus siang malam. Ada yang merasakan lezatnya iman kadang-kadang. Ada yang belum merasakan lezatnya iman sama sekali. Karena itu kenapa ada orang kalau sholat itu sampai bengkak, berjam-jam berdiri munajat pada Allah, itu kuat, betah. Seperti Rasulullah, para sahabat, para ulama. Kenapa? Sudah lezat. Lezat. Mau diputus itu tidak mau. Sama dengan memutus kelezatan. Makanya Nabi itu kalau meminta Bilal untuk qomat, salah satu ucapannya adalah arihna bis salat ya Bilal. Silakan kamu istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Jadi istirahat Nabi itu di luar sholat apa di dalam sholat? Di dalam sholat. Di dalam sholat itulah merasakan rehat. Rehat itu bahasa Arab, rohah. Rohah itu lapang, nyaman, nikmat. Sementara di luar sholat, ya itu susah payah bekerja, capek dan seterusnya. Nah, nikmatnya itu dalam sholat. Makanya silahkan kamu qomat itu sama dengan silahkan kamu mengistirahatkan kami dalam sholat. Dengan sholat. Jadi sholat itu istirahat. Istirahatnya zahir batin kita.
Karena kita merasakan tumakninah luar biasa ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat iman tinggi. Tingkat iman yang tinggi. Ya, buktinya tidak semua orang sudah merasakan itu. Berarti kan masih ada tingkat di bawah. Ada tingkat tengah-tengah, kadang merasakan, kadang tidak, kadang merasakan, kadang tidak. Begitu ya. Jadi itu bukti bahwa Ahlussunnah wal Jamaah ketika mengatakan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah dengan taat, bisa berkurang karena maksiat, itu benar. Itu akidah yang benar. Baik, Ibu sekalian rahimakumullah, berikutnya kita ingin memberi contoh, sekedar contoh, nggak mungkin kita ngaji semuanya tentang ini, bahwa ada tentang ilmu mahasinul Islam, ada ilmu fadlil Islam, ada ilmu tentang hikmatut tasyri'. Nah, sekarang contoh pembahasan tentang ilmu mahasinul Islam. Ibu-ibu rahimakumullah, Islam ini adalah agama yang azim, agama yang agung, agama yang agung. Ketika kita mengatakan Islam agama agung, mungkin itu kan klaim, gitu ya. Tentu kita perlu perinciannya sebagai bukti. Nah, di antara bukti atau bentuk keagungan agama Islam dan hanya milik Islam, maka bisa kita buktikan dengan beberapa fenomena, dengan beberapa kondisi yang bisa dilihat. Ya, kondisi pertama mungkin hanya cukup pertama saja, nggak perlu semua. Kondisi misalkan satu, apa kondisi itu? Karena kondisi satu ini ya butuh pembuktian juga. Kondisi yang pertama ini, Islam itu adalah dinun ilahiyun. Islam ini agama ilahi. Islam ini agama ilahi. Artinya agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dijamin untuk dijaga, untuk dimenangkan, agama yang berasal dari Allah, sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, di mana ini sumber utama agama ini. Sumber utama agama ini adalah firman Tuhan, sabda Rasul. Firman Tuhan dan sabda Rasul. Untuk firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin tetap orisinil, tetap asli, dan terbukti hingga hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami, Allah, menurunkan az-dzikra, Al-Quran ini, dan sesungguhnya kami kepada Al-Quran, terhadap Al-Quran pasti menjaga. Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga. Jaminan ini
tidak dimiliki kecuali oleh Quran. Hanya Quran yang punya jaminan ini. Sementara sumber yang kedua, sabda Nabi SAW, Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari keinginan dirinya, melainkan bicaranya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi sabda Nabi pun wahyu. Lalu tugas Nabi adalah menerangkan Al-Quran yang orisinil, yang asli tadi, dan menjelaskan dengan sabda-sabdanya maupun dengan perbuatannya, dengan prakteknya, dengan sikapnya, yang kemudian dihimpun Qurannya dalam mushaf Quran setelah dihafal oleh hati, dan hadis pun dihimpun di dalam sunnah. Dan Qurannya diriwayatkan secara mutawatir sampai hari ini, hadisnya dikodifikasi, dihafal, disiapkan orang-orang yang sudah memilah-milah, sehingga ada hadis mutawatir, ada hadis ahad yang sahih maupun yang dhaif, atau ada hadis yang palsu. Itu sudah jelas, clear semua. Ini sekali lagi hanya milik Islam, istimewa. Yang begini ini hanya milik agama Islam. Tidak percaya, monggo dikomparasikan. Tidak percaya, monggo dikomparasikan. Baik. Bapak-ibu rahimakumullah. Nah, sebelum kita rinci lagi untuk dinun ilahi ini sebagai contoh bagaimana pentingnya kita membahas kebaikan Islam. Sebagaimana agama Islam itu adalah ilahiyul masdar, maka Islam juga ilahiyul hadaf wal ghayah. Sebagaimana Islam itu sumbernya adalah sumber dari Tuhan, bersumber dari Tuhan, agama yang bersifat ilahi, maka tujuan dan akhirnya juga sama, yaitu berakhir kepada Tuhan. Tujuannya adalah kepada Allah, sumbernya dari Allah, lalu tujuan kita juga menuju Allah, kepada Allah. Tauhid murni itu ilahi, ilahiyul masdar, sumbernya Quran Sunnah, sumbernya dari Allah dalam bentuk Quran Sunnah. Kemudian tujuannya juga Allah. Di dalam beribadah apapun zahir batinnya, zahirnya harus sesuai dengan syariat Rasulullah, batinnya harus sesuai dengan keikhlasan kepada Allah. Dan kita tidak mengharapkan apapun kecuali kepada Allah. Tidak boleh beribadah karena dunia, karena pamrih, karena pujian, tidak boleh. Ini agama kita. Makanya banyak orang ketika masuk Islam itu heran, ya, betapa mudahnya masuk Islam itu nggak mahal, nggak perlu bayar, cukup dibimbing la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah masuk Islam, nggak perlu bayar-bayar. Padahal agama ini begitu indah, begitu sempurna, masuknya kok murah. Ya betul-betul rahmatan lil alamin. Untuk tobat murah, tidak perlu bayar. Cukup ke ustadz, dibimbing, mudah istighfar, sudah nggak perlu bayar. Jamaah sekalian Allah, jadi agama ini dinun ilahi. Baik. Sekarang kita lebih lanjut. Tadi kan kita sudah bahas tuh, Islam itu ya saksi dan yang disaksikan, ya hujjah dan yang ditegakkan hujjah untuknya.
Ya klaim, ya bukti, kan itu ya. Baik, sekarang mana buktinya terus? Baik, mana buktinya, mana hasilnya, mana buktinya kalau agama ini adalah agama ilahi? Kita masih di situ aja, agama ilahi. Jadi agama ilahi itu berarti bukan agama bumi, karena memang banyak selain agama ilahi ada agama bumi, agama ardi, agama buatan manusia. Kalau ini agama dari Allah, disebut lain dengan agama langit, artinya dari wahyu, wahyu dari langit. Jadi ini mana buktinya dan mana bentuknya? Kan kita ingin tahu bentuknya tuh, bentuknya kalau agama ini betul-betul agama ilahi. Bapak Ibu rahimakumullah, bentuk yang pertama kalau ini agama ilahi, agama ini agama yang mampu menerangkan kepada manusia fakta-fakta yang tidak bisa diketahui kecuali melalui jalan wahyu. Jadi ada fakta-fakta yang tidak bisa diketahui kecuali melalui wahyu yang maksum. Kalau ilmu manusia biasa nggak akan sampai, ya. Seperti tentang apa? Ilmu tentang ma'rifatul khaliq, ilmu untuk mengetahui Allah sang khaliq secara detail, lengkap dengan asmaul husnanya, lengkap dengan sifat-sifatnya, lengkap dengan syariatnya, perintahnya, larangannya, awal penciptaan dulu bagaimana, nanti akhir penciptaan ini, dunia ini akan bagaimana. Itu fakta-fakta besar, tidak bisa diketahui oleh manusia kecuali melalui wahyu. Dan agama yang sumbernya wahyulah yang mampu menerangkan itu. Makanya dulu pernah saya cerita, ada banyak orang masuk Islam setelah menjadi ateis atau menjadi agnostik, atau dari, ya khususnya itu, begitu mempelajari agama maupun tidak dapat jawaban, begitu mempelajari Islam dia baru dapat jawaban. Dia mengajukan pertanyaan, kita ini asalnya dari mana? Kedua, setelah ini kita mau kemana? Ketiga, sekarang ini kita harus bagaimana? Ya, tiga pertanyaan itu yang bisa menjawab dengan benar, dengan rinci, hanya agama ilahi. Kalau tidak, manusia tetap dalam kebingungan, dalam dugaan, dalam perkiraan, dalam kegamangan, kebimbangan, tidak akan mencapai satu keyakinan. Islam yang mampu menjawab, manusia dari Allah, diciptakan oleh Allah, diciptakan Allah dari tanah. Untuk apa? Sekarang punya misi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus setelah itu bagaimana? Ya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ke alam yang baka namanya surga. Lalu surga itu begini. Itu yang nurut, yang tidak nurut ke neraka begini dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahimallahu, ini dengan benar, dengan lengkap ada di dalam agama samawi, agama Islam. Baik, itu bukti bahwa Islam dinun ilahi. Yang kedua, bukti dan hasil bentuk fenomena kalau agama ini agama ilahi. Agama Islam ini yang apa ya, yang cakupannya teramat luas ini ternyata tidak mengalami kekurangan, tidak mengalami kontradiksi. Tidak, artinya agama Islam ini selamat dari kekurangan, selamat dari kontradiksi, selamat dari unsur kezaliman dan lain sebagainya. Jadi Islam ini
agama ini adalah agama yang selamat, ya, agama yang sempurna, selamat dari kekurangan, selamat dari kontradiksi. Tidak ada pertentangan isinya satu dengan yang lain, dan itu menjadi jaminan bukti kebenaran. Misalkan seperti surat An-Nisa 82, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka sudah mendapatkan di dalam Quran itu ada banyak kontradiksi. Kalau kenyataannya begitu membaca dari A sampai Z tidak ada kontradiksi, itu berarti dari Allah, bukti nyata. Itu justru menjadi bukti nyata. Jadi itulah Islam itu, ya bukti dan yang dibuktikan untuknya, ya saksi dan yang disaksikan untuknya. Kebenaran Islam bisa digali dari Islam itu sendiri gitu. Jadi ini Islam, ya, yang agama sempurna tadi, agama yang indah tadi. Baik, masih betah ibu-ibu? Kurang dikit. Ada pertanyaan? Kayaknya anu Ustaz sampun 2 piring. Oh iya. Terus wis 2 piring rupane kan Oke, monggo ada. Jadi itu sekedar contoh ibu-ibu bahwa ini agama ilahi. Mana buktinya kalau agama ilahi? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak. Itu baru agama ilahi saja. Itu kan dan itu hanya dimiliki Islam. Makanya menjadi keindahan Islam, kebaikan Islam. Nah, kalau yang seperti itu terus kita pelajari, kita ketahui, kita yakini, bagaimana kira-kira iman kita? Sama atau semakin meningkat? Pasti meningkat, pasti menguat, pasti lebih bersemangat. Baik, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, kalau bertanya tentang yang berkaitan, monggo. Kalau misalkan tidak berkaitan, ya tidak masalah. Monggo saja. Nggih. Lepas dari apa saja kita sudah mengenal, tapi yang ingin saya tanyakan ini kan pasti sudah mulai mau Ramadan. Nggih. Dalam hal ini saya apakah pertanyaan saya mesti harus sedikitnya apa Pak? Ramadan itu 11 rakaat. Tarawih. Tarawih ya. Kalau ada kata kurang dari 11 rakaat itu Nggih. Nggih. Kalau di sini mungkin saya masih bisa mengikuti. Nggih. Kalau di rumah itu rasanya berlebih. Nggih. Barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, karena ini mendekati Ramadan, nah beliau memang sudah sepuh. Pertanyaannya apakah di Ramadan itu kan ada ibadah qiyam Ramadan atau sholat taraweh. Nah, apakah memang ada bilangan tertentu yang banyak? Kalau mungkin yang 11 rakaat dengan tenang saya masih bisa ngikut, tapi kalau lebih dari itu dan tidak tenang nggak bisa ngikut. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap. Maka jawaban kita ngeten. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan, artinya ini mesti sholat yang khusus di bulan Ramadan, bukan sholat biasa. Yaitu sholat khusus Ramadan itu sholat setelah sholat Isya, sifatnya sholat sunnah, yang terus dikenal dengan nama sholat tarawih. Sholat tarawih itu jamak dari tarwihah.
Tarwih itu sekali istirahat, tarawih berarti beberapa kali istirahat. Karena sholat itu dilakukan dengan beberapa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan agak panjang, sehingga setiap selesai 2 salam istirahat dulu. Selesai 2 salam istirahat dulu, ngerti ya? Nah, karena itu lalu disebut dengan istilah tarawih. Sholat tarawih itu untuk di bulan Ramadan memang disunahkan juga sholat berjamaah di masjid. Tapi masih ada khilaf juga, mana yang lebih baik, sholat tarawih di masjid apa di rumah, jamaah di masjid apa sendiri di rumah. Kalau secara umum jawabannya adalah sholat tarawih berjamaah di masjid itu lebih baik, kecuali orang yang mampu sholat sendiri di rumah dengan lebih khusyuk, dengan lebih panjang, itu lebih baik. Ngatan ya? Dengan lebih panjang, lebih khusyuk, walaupun sendiri itu lebih baik. Tapi kalau ternyata di masjid itu yang lebih tenang, lebih khusyuk, kalau sholat sendiri cepet-cepetan jangan mari, karena dia supirnya. Kalau di masjid kan penumpangnya, mbak yang cepet po, nggak iso, deh, gak iso jejak, buat misalkan jejak gas, akhirnya kan manut. Nah, kalau kondisinya begitu, memang harus berusaha. Insya Allah lebih baik di masjid. Hanya saja aku capek, ya wes sama nunggu, nggak usah ngadeg, nunggu, sholat sunnah. Orang kuat saja dengan duduk boleh, apalagi sudah sepuh, duduk dari awal, nggak usah malu sama orang. Ya, karena itu memang rukhsah dari Allah. Nah, kalau apalagi kita nggak banyak hafal Quran, terus kalau sholat memang kalau sendiri, apalagi nggak ada temannya, memang tidak sesemangat kalau berjamaah, ya wis berusaha ke masjid. Cari masjid yang memang bisa satu yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sholatnya tumak nina, bacanya tenang, lebih mengandalkan khusyuk daripada banyak-banyakan bilangan, ya, daripada cepet-cepetan. Karena memang ada fenomena ketika kita belum mengerti itu, sholat tarawih itu yang paling afdol menurut versi anak-anak, sing paling cawepet, paling cepet mari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah hebat, jos, versi anak-anak. Kalau sik cilik biar ngono. Nah, dulu itu antar masjid itu kalau sholat tarawih pakai speaker atas, sehingga bisa diketahui mana yang lebih dulu. Karena ada kan, oh dapat 1, dapat 2, ada 3. Nanti kita lari ke sana, sana lebih cepat. Ayo kita lari ke sana. Yang penting selesai salam terakhir bersama sana. Namanya anak-anak. Nah, itu kelas anak-anak. Jadi untuk yang sudah dewasa, agamanya dewasa, untuk diterima oleh Allah, cari yang lebih khusyuk, bacaannya enak, ya, lebih nyaman. Nah, biasanya kalau untuk jumlah rakaat, memang jumlah rakaat yang bisa dipilih 11 boleh, 13 boleh, 21 boleh, 23 boleh, kan? Itu pilihan, monggo. Kalau sampai sekiranya yang 11 itu yang lebih khusyuk daripada yang lebih banyak, tapi harus cepat-cepat, ya bagus. Memilih yang lebih khusyuk 11 bagus. Toh 11 itu juga sholatnya Rasulullah SAW, ya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak menambah kok dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, itu 11, ya. Walaupun ada hadis lain juga Nabi sholat malam ada yang 13, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk berikutnya salafus soleh, para sahabat itu ada 21, ada 23, bahkan ada yang lebih dari itu setelah itu. Nah, tapi dulu kenapa? Biar tahu dulu itu kenapa kok begitu. Begini secara umum. Dulu itu Ramadan, para salafus soleh itu mengikuti Nabi bahwa sholat yang paling baik itu adalah tulul kunut, yang paling banyak berdirinya. Tulul kunut itu bukan paling banyak kunutnya dalam arti kunut, bukan, dalam hal ini tulul qiyam, paling banyak berdiri, paling panjang.
Nah, paling panjang berdiri dengan jumlah rakaat yang sama, Nabi dulu itu pernah dilakukan kira-kira dalam 1,5 jam, ya, dalam 2,5 jam, dalam 3,5 jam. Jadi istilah bervariasi, jumlah rakaat sama tapi panjangnya bervariasi. Kan kadang sampai 1/3 malam, sampai 2/3 malam, sampai hampir nggak ketemu subuh, nggak ketemu sahur. Sehingga para salafus soleh zaman-zaman awal tetap sholatnya ngikuti Nabi, lama waktunya sama jumlah rakaatnya. Kemudian karena berkurang zaman, kemudian berkurang kemampuannya, ingin semangat sholatnya sama, panjangnya sama, tapi berdiri lama nggak kuat, maka ditambahi bilangan rokaatnya sehingga lebih pendek, cepat istirahat, lebih selesai cepat istirahat, tapi tetap dengan waktu yang ditempuh itu sama, ya sekitar 3 jam, namanya tarawih itu kan. Nah itu asalnya, jadi memang fokusnya ke sana. Lah masalahnya sekarang kita ini ada yang zaman sekarang sudah nggak paham maksud daripada sholat itu apa, tarawih bagaimana. Intinya pokoknya sholat tarawih itu sekian rakaat, harus karena sudah hafal setiap hari, setiap Ramadan, woi cepet-cepetan wis. Nah sehingga nggak ngerti kalau tujuannya adalah untuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwa kalau sampai tidak tumak nina itu tidak diterima oleh Allah. Jadi dalam ini monggo pilih yang paling khusyuk. Soal jumlah tidak masalah. Kalau kita ketemunya cuma nggak ada lagi masjid 2-3, ya nggak apa-apa, yang penting asal khusyuk. Asalnya apa? Yang penting khusyuk. Sholat itu tumak nina, memenuhi syarat dasar untuk diterima sama Allah. Ya. Kalau ternyata tidak khusyuk atau tidak tumanina, ya sholat sendiri saja, atau membuat jamak sendiri yang tumanina di rumah. Kan sholat sunnah, itu sholat sunnah. Nah kalau kebetulan yang ada itu sudah sesuai dengan usia, sesuai dengan kemampuan, jumlahnya cukup 11, lalu kemudian cukup tenang, ya sudah, alhamdulillah, itu aja disyukuri karena sudah dekat dengan tempat yang demikian. Jadi ngoten Ibu nggih. Barakallahu fikum, semoga nah kata jenengan itu yang dilihat oleh Allah semuanya pertama itu niatnya. Kan ada hadis tentang ada orang ya, kan waktu Nabi perang nih. Ini kita sedang perang, ada orang ada di rumah sekarang nggak ikut sama kita, tapi pahalanya sama dengan kita. Kenapa? Mereka terhalang karena uzur. Semangatnya kepingin sama kita, ya, tapi ada uzur. Nah orang-orang yang sudah tua, yang penting saya seneng baik, seneng khusyuk, seneng panjang, tapi nggak bisa melakukan. Cukup dengan senengnya Allah juga sudah seneng. Apalagi sudah tidak kuat, maka sebisa mungkin dengan berdiri monggo jika bisa, tidak ya dengan duduk, nggak bisa dengan berbaring, nggak bisa di rumah saja, dan dengan rasa senangnya sudah berpahala. Ngaten. Barakallahu fikum. Nggih. Nggih. Nggih, ya di rumah kemawon sebisanya. Kurang afdol. Lah nggih gak puas, nggak puas kok rasanya kurang afdol. Nggih mana napa? Itu tanda iman. Tapi kan kuncinya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang lebih dari kemampuannya. Karena yang pertama dilihat Allah bukan di kekuatan fisiknya, di hatinya, keimanannya, keikhlasannya, keinginannya. Nah Allah menilai dengan niatnya. Itu yang maka itulah rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi kalau ibu selama ini, aku selama muda Ustaz, saya mesti rajin karena sudah tua nggak kuat.
sampai insya Allah tetap mendapatkan pahala rutin selama ini. Sekarang tidak rutin karena udzur, ya kayak sabda Nabi tadi. Ngoten nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu rahmatullah, kiranya cukup kajian ini. Kita semoga dijadikan ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk berikutnya nanti itu ilmu terakhir. Jadi kan tadi meningkatkan iman dengan ilmu. Nah, kita ambil contoh itu ada 5 contoh ilmu. Kalau keempat tadi kan ilmu mahasinul Islam. Nanti kelima itu ilmu siratu salafus soleh. Jadi ilmu tentang sejarah perjalanan generasi salaf. Itu bisa meningkatkan keimanan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.